cermati seluruh pemberitaan suara-suara dari rakyat di dalam debat kemarin menunjukkan Bapak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Hasto dengan statement ini bahwa Jokowi bukanlah Prabowo, Mas Anies juga mengatakan Prabowo bukanlah Jokowi, adalah sebuah upaya untuk menciptakan titik beda, memisahkan antara entitas Prabowo dan Jokowi. Karena bagaimanapun juga Jokowi's effect memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap terkonsolidasinya basis kekuatan elektoral Prabowo. Dengan kemudian menghadirkan argumen-argumen mencoba untuk meyakinkan bahwa Prabowo bukan Jokowi dan Jokowi bukan Prabowo, rasanya itu bisa menjadi sebuah amunisi yang cukup efektif. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pemikiran kita itu di-frame kalau masih suka sama Presiden Jokowi itu pilih Prabowo. Kan ada anaknya jadi cawapresnya. Padahal faktanya tak ada jaminan Presiden Jokowi tak ditinggalkan sama Prabowo dan tim susnya jika terpilih kelak. Tahun 2019 aja orang-orang disuruh percaya milih Prabowo itu sejalan sama rujukan ulama-ulama. Faktanya kan enggak begitu. Ulama-ulama yang dulu mengendorse dia ditinggal gitu aja setelah dia gabung sama Jokowi. Di situ kita belajar mengamati, ulama yang jumlahnya banyak aja ditinggal, apalagi cuma sosok Presiden Jokowi yang menjadi rivalnya 2 kali pilpres. Ini kalau di logika sederhana loh. Pendukung Prabowo itu sudah pede banget akan menang hanya karena dapat dukungan Jokowi melalui anaknya. Mungkin ada yang percaya teori itu, ada pula yang tidak. Presiden Jokowi 2014 bisa menang lawan Gemoy karena dapat dukungan rakyat. Begitupun 2019. Tapi apakah dukungan Jokowi ke Gemoy di 2024 sejalan dengan dukungan rakyat juga ke Gemoy? Kalau dibaca tidak menutup kemungkinan nama besar Jokowi dan putranya itu cuma di-endorse untuk meraup suara. Bukan karena kepentingan untuk masa depan bangsa, toh banyak sosok-sosok muda seperti Erick Thohir, Ridwan Kamil yang lebih mumpuni dan berpengalaman. Maka tidak heran jika akhir-akhir banyak yang mempertanyakan pengaitan nama Presiden Joko Widodo dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kali ini datang dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies bilang, Prabowo dan Jokowi adalah 2 orang berbeda. Prabowo merupakan seorang menteri, sementara Jokowi merupakan seorang presiden. Prabowo merupakan ketum partai, sementara Jokowi bukan. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga menyinggung hasil debat Capres jilid pertama yang menunjukkan sosok asli seorang Prabowo Subianto yang berbeda dengan Jokowi. Hasto bilang, Prabowo identik dengan gemoy, santuy, sedangkan Jokowi tidak. Akan tetapi faktanya jargon pemilu riang gembira ditemukan kejanggalan berlangsung dalam proses perjalanan panjang itu. Buat saya yang jelas 2024 Jokowi tidak nyapres, jadi nggak ada lagi dukungan rakyat penuh kepada Jokowi di 2024. Jadi kamu nggak bisa bilang milih Prabowo itu berarti pro sama kebijakan Jokowi. Semuanya bisa berubah seiring pemindahan kekuasaan. Jokowi bisa dikatakan bersih dari cara-cara licik untuk meraih kursi RI 1. Sebelumnya kita sudah menguliti alasan aparat harus netral, yakni demi menjaga kondusivitas kontestasi 5 tahunan. Pada pemilu 2024, para aparat sudah memperlihatkan ketidaknetralannya. Hal itu bisa dilihat saat digelarnya acara abdesi dalam rangka deklarasi dukungan Prabowo Gibran yang dilangsungkan di Stadion Senayan, Jakarta, bulan November lalu. Pemikiran kita itu di-frame kalau masih suka sama Presiden Jokowi itu pilih Prabowo. Kan ada anaknya jadi cawapresnya. Padahal faktanya tak ada jaminan Presiden Jokowi tak ditinggalkan sama Prabowo dan tim susnya jika terpilih kelak. Tahun 2019 aja orang-orang disuruh percaya milih Prabowo itu sejalan sama rujukan ulama-ulama. Faktanya kan enggak begitu. Ulama-ulama yang dulu mengendorse dia ditinggal gitu aja setelah dia gabung sama Jokowi. Di situ kita belajar mengamati,
Ulama yang jumlahnya banyak aja ditinggal, apalagi cuma sosok Presiden Jokowi yang menjadi rivalnya 2 kali pilpres. Ini kalau di logika sederhana loh. Pendukung Prabowo itu sudah pede banget akan menang hanya karena dapat dukungan Jokowi melalui anaknya. Mungkin ada yang percaya teori itu, ada pula yang tidak. Presiden Jokowi 2014 bisa menang lawan Gemoy karena dapat dukungan rakyat. Begitupun 2019. Tapi apakah dukungan Jokowi ke Gemoy di 2024 sejalan dengan dukungan rakyat juga ke Gemoy? Kalau dibaca, tidak menutup kemungkinan nama besar Jokowi dan putranya itu cuma di-endorse untuk meraup suara. Bukan karena kepentingan untuk masa depan bangsa, toh banyak sosok-sosok muda seperti Erick Thohir, Ridwan Kamil yang lebih mumpuni dan berpengalaman. Maka tidak heran jika akhir-akhir banyak yang mempertanyakan pengaitan nama Presiden Joko Widodo dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kali ini datang dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies bilang, Prabowo dan Jokowi adalah 2 orang berbeda. Prabowo merupakan seorang menteri, sementara Jokowi merupakan seorang presiden. Prabowo merupakan ketum partai, sementara Jokowi bukan. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga menyinggung hasil debat Capres jilid pertama yang menunjukkan sosok asli seorang Prabowo Subianto yang berbeda dengan Jokowi. Hasto bilang, Prabowo identik dengan gemoy, santuy, sedangkan Jokowi tidak. Akan tetapi faktanya jargon pemilu riang gembira ditemukan kejanggalan berlangsung dalam proses perjalanan panjang itu. Buat saya, yang jelas 2024 Jokowi tidak nyapres, jadi nggak ada lagi dukungan rakyat penuh kepada Jokowi di 2024. Jadi kamu nggak bisa bilang milih Prabowo itu berarti pro sama kebijakan Jokowi. Semuanya bisa berubah seiring pemindahan kekuasaan. Jokowi bisa dikatakan bersih dari cara-cara licik untuk meraih kursi RI 1. Sebelumnya kita sudah menguliti alasan aparat harus netral, yakni demi menjaga kondusivitas kontestasi 5 tahunan. Pada pemilu 2024, para aparat sudah memperlihatkan ketidaknetralannya. Hal itu bisa dilihat saat digelarnya acara abdesi dalam rangka deklarasi dukungan Prabowo Gibran yang dilangsungkan di Stadion Senayan, Jakarta, bulan November lalu. Pemikiran kita itu di frame kalau masih suka sama Presiden Jokowi itu pilih Prabowo. Kan ada anaknya jadi cawapresnya. Padahal faktanya tak ada jaminan Presiden Jokowi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.